Bab 1696, kalau begitu, ayo bertarung. Mendengar perkataan pemilik pena Tao, Fenie yang bersikap pemarah, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke angkasa. Seketika, sebilah pedang menebas di depannya. Pemilik pena Tao melambaikan tangannya, dan kekuatan Tao memancar keluar. Boom! Cahaya pedang langsung berhenti di langit dan tidak dapat bergerak maju selangkah pun. Fenie berhenti dan menatap pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Nona Fenie, setelah bertahun-tahun, kamu masih saja mudah tersinggung. Jangan panik, lawanmu bukan aku." Di kejauhan, semakin banyak master berkumpul. Semua master peradaban ilahi dan sekte Benwu juga muncul di galaksi ini pada saat ini, termasuk Samson leluhur sekte Kumen dan Doan, leluhur sekte Benwu. Usia Samson tidak tampak sangat tua, mungkin berusia 30-an. Dia mengenakan jubah biksu, dengan rambut panjang terurai sampai ke pinggangnya. Dia menggenggamkan kedua tangannya, dan di tangannya ada seuntai manik-manik tulang. Doan mengenakan jubah Tao dan memegang tongkat, terlihat sangat berwibawa. Di belakang mereka, berdiri 5 master tingkat tertinggi tingkat ke-9. Selain itu, peradaban ilahi dan sekte Kumen, juga ada banyak master dari sekte besar lainnya, mereka sudah siap untuk bertarung. Master dari 2 peradaban tertinggi ditambah master di pihak Sander, dapat dikatakan bahwa pihak mereka mengalahkan pemilik pena Tao. Tetapi semua orang di pihak alam semesta mula masih sangat serius, karena kehendak tiada batas yang legendaris belum muncul. Pada saat ini, Sander tiba-tiba berjalan keluar. Dia datang di depan pemilik pena Tao. Dia menatap pemilik pena Tao dan berkata sambil tersenyum, "Kita sudah saling kenal begitu lama, tapi kita belum pernah benar-benar bertarung." Sekalipun, pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Menurutku, tidak perlu lagi." Sander berkata, "Aku masih ingin bertarung denganmu. Bagaimanapun, kita sudah bertarung seumur hidup." Pemilik pena Tao menatap Sander, sesaat kemudian dia tersenyum dan berkata, "Baiklah." Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan orang-orang di sekitarnya minggir. Di pihak Sander, semua orang juga minggir. Pemilik pena Tao menatap Sander dan tersenyum, "Harus kukatakan, aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini." Tentu saja, itu hal yang baik. Pada saat ini, Master Tiada Batas tiba-tiba keluar. Dia berjalan ke sisi Sander dan menatap pemilik pena Tao. "Apakah kamu keberatan kalau kami berdua bertarung dengan kamu sendiri?" Pemilik pena Tao itu memasang ekspresi muram di wajahnya, "Kamu semakin tidak tahu malu sekarang." Master Tiada Batas berkata, "Aku benar-benar ingin menghajarmu lagi." Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Aku khawatir kamu tidak dapat mengalahkan aku sekarang." Saat mengatakan ini, dia menatap Sander. Sander menatap Master Tiada Batas dan berkata, "Senior, aku saja." Setelah hening sejenak, Master Tiada Batas menganggukkan kepala dan berkata, "Hati-hati." Setelah mengatakan itu, dia mundur ke samping. Sander menatap pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan mereka langsung muncul di dunia ilusi. Master pena Tao menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, "Dari ekspresi wajahmu, kurasa ada hal lain yang ingin kamu tanyakan padaku. Silakan saja bertanya padaku." Sander berkata, "Tujuanmu yang sebenarnya adalah memulai kembali era alam semesta." Pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan menjawab pertanyaan ini, pertanyaan lain." Sander menatap pemilik pena Tao, "Kamu setia pada kehendak tiada batas?" Pemilik pena Tao berpikir sejenak, lalu berkata, "Ganti pertanyaan lain." Sander berkata, "Sialan."
Pemilik Penatau sangat kesal, kamu menjadi tidak sopan. Sander tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Dalam sekejap, cahaya pedang datang tepat di depan pemilik Penatau. Pemilik Penatau mengulurkan jarinya dan menunjuk. Satu jari itu langsung memaksa Sander berhenti beberapa kaki di depannya. Namun saat berikutnya, pedang Yi di tangan Sander berubah menjadi merah darah. Boom! Saat cahaya pedang berwarna merah darah meledak, pedang ini benar-benar menembus kekuatan Tao pemilik Penatau, dan pedang itu menghantamnya di antara kedua alisnya, tetapi seraas! Pedang Sander benar-benar menembus langit, karena pemilik Penatau sudah tidak ada lagi. Dia muncul 1000 meter jauhnya. Pemilik Penatau merentangkan telapak tangannya, dan segel Tao muncul di tangannya. Saat berikutnya, segel Tao berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah Sander. Sander mengangkat tangannya dan menusukkan pedangnya ke segel Tao, namun dalam sekejap, Sander merasakan berbagai kekuatan Tao sedang menghancurkannya. Penekanan kekuatan Tao. Boom! Dalam sekejap, Sander merasa bahwa ilmu pedang tak terkalahkan, ilmu pedang ketertiban, dan garis keturunan iblis gila semuanya ditekan, tetapi pada saat berikutnya, dua macam kekuatan Tao milik Sander tiba-tiba bergabung, dan dengan kekuatan garis keturunan iblis gila, 3 kekuatan Tao itu benar-benar melawan penekanan pemilik Penatau. Pemilik Penatau melambaikan lengan bajunya. Boom! Sander langsung terdorong mundur ribuan meter. Pemilik Penatau membuka telapak tangannya, dan sebuah segel Tao di tangannya. Dia menatap Sander, kamu memang hebat, tapi jujur saja, kamu tidak bisa mengalahkanku. Lagi pula, aku juga. Oh tidak, lagi pula, aku sudah hidup bertahun-tahun, jadi, apakah kamu masih ingin bertarung? Sander tiba-tiba bertanya, aku ingat kamu mengatakan awalnya orang yang kamu pilih adalah aku, benar? Pemilik Penatau menganggukkan kepalanya. Sander menatap pemilik Penatau. Pertanyaan terakhir. Menurutmu, apa alam semesta ini tidak memerlukan ketertiban? Pemilik Penatau terdiam. Sander menatap pemilik Penatau, menunggu jawaban. Di luar, Master Tiada Batas berteriak dengan marah, sialan, kamu jawab dengan benar, bibi bergaun polos sedang menonton dari atas. Pemilik Penatau terdiam. Master Tiada Batas juga menatap pemilik Penatau. Dia dan Sander adalah saudara, tetapi dia juga memiliki hubungan persaudaraan dengan pemilik Penatau. Dia benar-benar tidak ingin bertempur dengan pemilik Penatau. Pemilik Penatau tiba-tiba tertawa. Dia menatap Sander, sebenarnya, kamu benar. Alam semesta ini membutuhkan ketertiban. Dia membutuhkan ketertiban yang bok. Master Tiada Batas menghela napas lega, tetapi pemilik Penatau tiba-tiba berkata, namun, di alam semesta ini, ada sesuatu yang lebih penting daripada ketertiban. Tahukah kamu apa itu? Sander menatap pemilik Penatau, apa? Master Penatau berkata dengan lembut, Sander, aku benar-benar dapat memahamimu. Tidak hanya itu, aku masih memiliki rasa hormat padamu. Bagaimanapun, kamu bisa menjadi raja bekingan terkuat di sini, tapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu memilih untuk mengambil jalan yang mungkin tidak ada habisnya. Tapi, sambil berbicara, dia tertawa, sebenarnya, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Di dunia ini, bukan berarti siapa yang benar harus didengarkan. Melainkan siapa yang punya kekuasaan lebih besar harus didengarkan. Sander menganggukkan kepala, kalau begitu mari kita bertarung. Usai berkata, Arya di luar tiba-tiba berkata, dasar brengsek, cepat keluar dan biarkan aku menghajarmu sampai mati. Si putih segera melambaikan cakar kecilnya, siap untuk pertarungan besar. Bersambung.